Shalom sahabat pengharapan yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di acara pendalaman Alkitab, program Sekolah Sahabat, Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama dengan saya, Pendeta P. Sibarani. Dan hadir di tengah-tengah kita, Pendeta Hemat Siboya. Salam. Dan juga Pendeta Melvin Malau. Shalom Pendeta Sibarani, senang bertemu. Sebelum kita memulai pendalaman Alkitab ini, mari kita berdoa lebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pendeta Melvin Malau. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami datang sebagaimana kami ada saat ini, memohon berkat dan kuasa Tuhan. Di saat kami boleh menikmati pekabaran firman Tuhan, belajar Alkitab. Ajari kami Tuhan, supaya kami memperoleh makna yang sesungguhnya melalui pekabaran firman Tuhan saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah kita di pendalaman Alkitab di pelajaran yang ke-9, pertentangan besar dan gereja mula-mula. Fokus pendalaman Alkitab kita diambil dari Kisah pasal 1, Kejadian pasal 11, Kisah pasal 4, dan pasal 7 serta pasal 10. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pertentangan besar dan gereja mula-mula. Pertentangan terus berkelanjutan. Bahkan tibalah kita di saat ini pada gereja mula-mula. Nah, pertama sekali saya akan tujukan kepada Pendeta Hemat Siboya. Sikap apakah yang Yesus tunjukkan dalam menghadapi kesalahpahaman para murid tentang pemulihan kerajaan Israel? Baiklah, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Sikap apa yang Yesus tunjukkan tentang pemulihan bangsa Israel? Sebenarnya Yesus sudah berulang kali memberitahukan kepada murid-murid bahwa kerajaannya bukan dari dunia. Tetapi murid-murid itu tidak dapat mengerti akan hal ini karena itu sepertinya bertentangan dengan atau tidak cocok dengan pendapat mereka tentang siapakah Yesus itu. Teristimewa tentang masalah yang mereka hadapi karena pada waktu itu mereka sedang berada di dalam penindasan kerajaan Roma. Dan kemudian ketika mereka lihat Yesus itu mati di kayu salib, ini mereka melihat sesuatu hal yang sangat berbeda. Yang tadinya Yesus diharapkan untuk menaklukkan kerajaan Roma, sekarang malah kerajaan Roma yang menaklukkan Yesus. Jadi ini yang membuat mereka sangat kecewa. Oleh sebab itu, maka Yesus membutuhkan 40 hari bersama-sama dengan murid-murid itu di dunia ini. Sebelum dia terangkat ke sorga. Untuk menjelaskan kepada murid-murid itu tentang apa maksud dari kerajaan Allah. Supaya mereka dapat memahaminya. Dan kalau kita lihat selanjutnya,
saya pikir Yesus Kristus telah berhasil meyakinkan. Satu, dengan cara janji akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid itu. Dan tepat sebagaimana yang dicatat di dalam buku Kisah, karena Yesus sudah berpesan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kepadamu. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria sampai ke di Judea, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung dunia ini. Dan kita lihat di sini bahwa mereka sesudah mendapat curahan Roh Kudus itu, kelihatannya mereka tidak lagi berpikir tentang kerajaan dunia. Mereka tidak lagi berpikir untuk mengambil posisi keuntungan pada dalam kerajaan Yesus. Tapi mereka malah sebaliknya, rela berkorban dan rela mati, dan melihat kepada Yesus juga yang rela mati. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu. Dan Yesus memberi waktu yang cukup lama lagi untuk menjelaskan tentang kerajaannya itu. Itu yang saya lihat. Baik, begitu menarik saudara, pola pikir yang berbeda antara murid Yesus dengan Yesus sendiri. Yesus ingin mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan yang kekal, bukan hanya sekedar menaklukkan kerajaan Roma. Namun murid-muridnya menginginkan Yesus mengambil alih Roma di bawah kepemimpinan Yesus. Nah, mungkin saya akan berikan pertanyaan kepada Pendeta Melvin. Pelajaran penting apakah yang kita dapatkan setelah peristiwa Hari Pentakosta? Baik, terima kasih Pendeta Sibarani. Dalam konteks pelajaran yang sangat bagus yang kita boleh dapatkan melalui pelajaran Pentakosta ini. Yang tadinya murid-murid itu mengalami keraguan-raguan dan mengalami perasaan di dalam ketidakpastian. Namun langkah yang mereka tempuh melalui kerendahan hati. Mereka berdoa sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Di sanalah kuasa Yesus melalui Roh Kudus mengubahkan semua hati daripada murid-murid itu. Dan pengalaman ini membuat mereka semakin memiliki kuasa. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 11, di sana ada peristiwa yang luar biasa, di mana kita tahu bahwa pada awalnya manusia itu satu bahasa. Satu bahasa. Namun manusia itu meninggikan diri dan mencari nama baik. Pada akhirnya Allah mengacau balaukan bahasa itu dan mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Tetapi di hari Pentakosta kita mengetahui kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab dalam Kisah Para Rasul ini teristimewa pada hari Pentakosta di mana murid-murid itu memiliki banyak bahasa. Namun ketika murid-murid itu mau merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, kuasa Roh Kudus menyentuh, menjamah, mengubahkan hati mereka. Dan bukan hanya itu saja saudara-saudara pemirsa, murid-murid itu mengerti satu dengan yang lain walaupun mereka berbeda bahasa. Dan sekarang ini untuk kitalah yang paling berbahagia. Karena kita dapat dipersatukan dalam bahasa kasih Yesus Kristus. Walaupun kita berbeda, walaupun kita beda suku, bangsa, dan bahasa, tetapi ketika kita dipersatukan dalam bahasa kasih, kita dapat mengerti rencana Tuhan dan keselamatan Tuhan yang diberikan kepada masing-masing kita. Demikian Pendeta Sibarani. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, begitu menarik. Roh Kudus yang sama. Ketika Nimrod membangun menara Babel dan mereka kacau balau. Tetapi Roh Kudus menggunakan banyak bahasa, tetapi mereka mengerti ketika Pentakosta.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu luar biasa Roh Kudus telah mengilhami kita. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan, mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga, jam setengah 6 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok. Sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Nah, sekarang kita kembali kepada Pendeta Hemat Siboya. Cara kerja seperti apakah yang dilakukan oleh setan ketika orang memilih mengikut Kristus daripada para penguasa dan orang Saduki? Baik, kita lihat cara kerja setan yang dilakukan di sini. Kalau kita baca di sini sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya, di alinea yang kedua dikatakan, imam-imam dan penguasa-penguasa melihat Kristus dipuja lebih dari mereka. Sementara orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan mendengar rasul-rasul menyatakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mereka amat marah, menyadari kalau rasul-rasul dibiarkan untuk mengkhotbahkan tentang juru selamat yang sudah bangkit dan melakukan mujizat dalam namanya. Doktrin bahwa tidak akan ada kebangkitan akan ditolak oleh semua orang. Dan sekte orang Saduki tidak lama lagi akan punah. Jadi ini kita lihat bahwa setan membuat suatu pergerakan menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadi itu melalui Saduki. Jadi Saduki ini yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, maka itu akan merusak itu doktrin Saduki ini. Jadi sebenarnya banyak usaha yang dibuat oleh setan untuk merusak pekerjaan Yesus yang dibangun. Jadi inilah yang kita lihat satu pekerjaan setan di samping dari pemimpin-pemimpin yang lain, ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau diskusikan lebih jauh dalam hal ini, permasalahan ini masalah kepemimpinan dimulai di sorga. Bahwa setan mau menjadi apa? Pemimpin dan penguasa. Dan dia turun ke dunia ini, dia pakai juga pemimpin-pemimpin. Jadi kita lihat pada waktu itu yang menjadi guru yaitu rabi-rabi, ya rabi orang Yahudi itu yang disebut itu dia adalah pemimpin-pemimpin. Dan pada umumnya pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada saat itu menjadi bertentangan atau melawan kepada Yesus Kristus. Oleh karena apa? Dengan munculnya Yesus sebagai guru besar dan mempunyai pengikut,
maka pengikut mereka, pemimpin-pemimpin Yahudi tadi akan apa? Jadi berkurang. Jadi inilah usaha strategi yang dilakukan oleh setan sebenarnya di baliknya ini. Bagaimana untuk menggagalkan atau merusak misi Yesus Kristus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa. Yesus dan murid-muridnya, rasul-rasulnya, menegakkan kebenaran. Namun setan meniadakan kebenaran itu. Satu pekerjaan yang bertentangan. Selalu setan membinasakan hal-hal yang baik. Dan Tuhan ingin membuat kita beroleh keselamatan. Nah, pertanyaan berikut saya akan berikan kepada Pendeta Melvin Malau. Apakah peran Roh Kudus dalam pekerjaan gereja Kristen yang mula-mula seperti yang tampak dalam kisah para rasul? Apa peran Roh Kudus? Baik, terima kasih Pendeta Sibarani. Sesungguhnya pertanyaan ini pertanyaan penerapan yang harus kita hidupkan sekarang ini juga. Walaupun pertanyaannya berfokus pada jemaat mula-mula, peran Roh Kudus pada jemaat mula-mula itu yang pertama mengubahkan hati murid-murid itu dan para pendengarnya. Setelah mereka memperoleh kuasa Roh Kudus, mereka berubah meninggalkan jalan-jalan yang salah. Kemudian murid-murid itu dapat melakukan mujizat-mujizat besar dan kuasa pelayanan yang sangat besar. Itulah sebabnya jemaat mula-mula itu kalau kita baca secara keseluruhan di kisah para rasul ini, jemaat mula-mula itu begitu pesat pertumbuhannya. Setiap hari bertambah 3.000 orang, 4.000 orang. Karena murid-murid itu bersatu, dipersatukan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi, inilah salah satu fakta nyata peranan Roh Kudus di jemaat mula-mula itu. Yaitu, jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dan mereka semakin disegani orang, semakin ditakuti. Baik para pemimpin-pemimpin, baik para pemuka-pemuka agama, takut kepada murid-murid ini karena mereka menyatakan kebenaran sejati yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah sesungguhnya pantulan alat yang sangat mujarab, yaitu Roh Kudus memperdayakan dan kita mau digunakan oleh Roh Kudus itu. Terima kasih. Bolehkah saya tambahkan mengenai peranan Roh Kudus ini? Kita baca di pelajaran hari Senin, ya di alinea kedua dari bawah, Petrus menggunakan ini sebagai kesempatan untuk berkhotbah kepada mereka. Katanya. Dia berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang mempersiapkan orang untuk bertemu Allah. Jadi peranan Roh Kudus itu apa? Mempersiapkan orang untuk bertemu Allah. Di Kisah pasal 2 ayat 17 sampai 21. Ia menunjukkan misi Mesias yang sebenarnya Mesias. Itu peranan Roh Kudusnya. Dan menegur mereka karena menyalibkannya. Dan mereka sangat terharu. Ini pekerjaan Roh Kudus ini. Membuat ini orang terharu. Dan kemudian 3.000 orang dibaptis dan bergabung dengan murid-murid itu. Itu satu peranan Roh Kudus yang nyata kita lihat di zaman itu. Luar biasa, saudara. Ketika Petrus dituntun oleh Roh Kudus dengan keberaniannya, 3.000 jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa buku ini. Buku ini telah menolong kita untuk boleh hidup lebih dekat dengan Tuhan dan meminta agar Tuhan menepati janjinya mencurahkan roh hujan air. Pemirsa, jangan buang buku ini. Di akhir dari pelajaran 10 hari berdoa, ada di sana strategic plan dari GC, General Conference, yang bertema menjangkau dunia. Ya. Reach up to God, reach in with God, reach out with God.
Ini adalah guideline buat para pendeta dan tua-tua jemaat bagaimana kita menggembalakan dan menuntun umat-umat Tuhan untuk mengalami pertumbuhan rohani, baik kepada Tuhan, kepada sesama, dan bagaimana menjangkau dan mencari orang-orang yang sedang haus akan kebenaran. Pemirsa, pastikan kita membuat rencana kerja sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh organisasi kita. Kenapa? Bila mana kita memiliki program yang sama, maka pimpinan kita, baik dari conference, uni, divisi, dan GC, akan mudah menolong kita karena kita memiliki pemikiran dan rencana yang sama. Mari kita bekerja bagi Tuhan dan jadikan orang-orang untuk Yesus Kristus. Baik, Pendeta Melvin Malau. Iya, Pendeta Sibarani. Nah, ini mengapa keberanian para rasul sangat diperlukan di jemaat mula-mula? Kalau kita lihat latar belakang adanya jemaat mula-mula itu tidaklah mudah. Banyak tantangan, rintangan, perdebatan, argumentasi yang dialami oleh jemaat mula-mula itu. Salah satunya, murid-murid itu bisa lakukan pekerjaan yang besar ini dan bisa mereka memperoleh keberanian hanya melalui penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena alat yang paling ampuh untuk menaklukkan kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak mempermuliakan Tuhan, alat satu-satunya yang ampuh di mana murid-murid itu meminta kuasa Roh Kudus. Dengan demikian mereka berdiri teguh dan mampu menyatakan kebenaran itu. Dan mereka berani menyatakan bahwa mereka adalah utusan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang boleh saya berikan sedikit tambahan. Mungkin saya mau tambahkan di sini. Ini sangat penting sekali ini. Mengapa pada zaman murid-murid itu dibutuhkan keberanian? Karena pertama, Stefanus sudah apa? Dilempari, dirajam dengan batu. Jadi Petrus juga sudah dihadapkan kepada apa? Mahkamah pengadilan. Jadi memang dalam situasi seperti itu tadi, bahwa dibutuhkan keberanian. Kalau berani mau ikut Yesus, taruhannya mungkin apa? Kematian. Jadi ini yang membuat dibutuhkan keberanian pada waktu itu. Tapi sebenarnya murid-murid itu tidak akan memiliki keberanian. Sebab apa? Mereka itu adalah orang-orang yang biasa. Mereka itu bukanlah orang apa yang terlatih. Tetapi karena itulah kuasa Roh Kudus itu yang memampukan mereka berani. Dan Yesus katakan dalam Kisah pasal 1, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu di dalam bahasa Greknya itu dunamin. Dan itulah dari situ kata dinamit atau dinamo. Dinamo, satu kuasa kekuatan. Dan itulah kecurahan Roh Kudus. Itulah membuat mereka berani. Dan taruhannya mati pun mereka akan apa? Siap. Dan yang kedua, mengapa itu mereka dibutuhkan keberanian? Sesudah Stefanus itu dirajam dan mati, maka Saulus muncul untuk mengadakan penganiayaan kepada bangsa kepada pengikut-pengikut Yesus. Dan kita lihat itu, maka terjadilah penganiayaan yang besar di Yerusalem. Dan akhirnya di situ maka dikatakan dibutuhkan keberanian menghadapi situasi. Karena gereja yang mula-mula itu dihadapkan kepada satu pertentangan. Dan inilah judul pelajaran Sekolah Sahabat kali ini. Pertentangan dan gereja yang mula-mula. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam gereja mula-mula. Dalam kita juga menghadapi pertentangan di atas dunia ini. Petrus dan Yohanes adalah murid yang biasa. Orang yang biasa. Tetapi ketika dia bersama Yesus, ketika mereka mau digunakan Roh Kudus, orang biasa
menjadi luar biasa. Orang yang takut menjadi pemberani. Kebutuhan terbesar kita saat ini, pemirsa yang dikasihi Tuhan, adalah kebutuhan akan Rohul Kudus. Barangkali ada kesimpulan terakhir. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan terakhir, saya mau sampaikan kepada para pelajar sekolah Sabat dimanapun berada. Saya sedikit tertarik melihat di pelajaran hari Kamis, di bawah ada pertanyaan. Saya tadinya mau cek di bahasa Inggrisnya apa, tapi di bahasa Indonesianya disebut di sini. Pertanyaan di sana, apakah reaksi Petrus ketika ia disuruh untuk memakan makanan haram? Dan apakah arti hayal itu? Di Kisah pasal 10 ayat 12 sampai 29. Yang saya mau perhatikan di sini, ada kata makanan haram. Saudara pemirsa, coba cek sekali lagi di Alkitab, tidak ada kata makanan haram. Nggak ada makanan haram di Alkitab. Tapi yang ada daging binatang yang haram. Daging binatang yang halal. Karena kalau dibilang makanan, itu biasanya halal. Jadi, kalau di bahasa Greek itu, makanan itu bromata. Kata bromata penggunaannya di Alkitab tidak pernah dipakai kepada yang haram. Jadi kalau bromata itu adalah halal. Jadi kalau dibilang makanan haram, haram itu bukan makanan. Tapi ini, dan Kisah pasal 10 ini memberikan di sana kesan, karena Petrus itu mau pergi ke Kaisarea, dan itu turunlah itu yang disebut dagangan, yang berisi itu binatang berkaki 4 yang haram. Dan ini pelajaran sekolah Sabat kita ini menjelaskan bahwa itu tidak bicara tentang daging haram. Tapi itu tentang berbicara bagaimana Injil itu terbuka kepada Gentiles. Orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena Roh Kudus juga telah turun kepada mereka. Roh Kudus juga telah turun kepada Kornelius. Ini yang kita lihat satu peranan Roh Kudus sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat kita. Baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, sahabat pengharapan yang sangat dicintai Tuhan. Yesus Kristus juru selamat untuk semua manusia. Baik orang Samaria, orang Yahudi, semua suku. Yesus adalah juru selamat kita. Aplikasi pelajaran kita, pendalaman Alkitab lewat program Sekolah Sabat. Setiap orang diharapkan dapat meneliti cara-cara di mana sebelum terbentuk ide-ide yang terbentuk sebelumnya yang mempengaruhi bagaimana seorang merespons Allah. Yang kedua, setiap orang diharapkan dapat menghargai pentingnya membiarkan Rohul Kudus membimbing persepsi seseorang tentang Allah dan realitas secara umum. Dan yang terakhir aplikasinya, setiap orang diharapkan dapat meneliti hati dan pikiran untuk menentukan apakah ide yang terbentuk sebelumnya menghambat menurut suara Roh Kudus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media.
apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember, kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jika Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri pendalaman Alkitab lewat program Sekolah Sahabat, kita akan berdoa dan dipimpin oleh Pendeta Hemat Siboya. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar kondisi gereja mula-mula dan pertentangan yang dihadapi oleh gereja ini. Tapi kami melihat satu kemenangan karena kecurahan Roh Kudus. Karena Yesus yang menyertai dan memberikan penjelasan kepada semua hal yang terjadi pada saat itu. Oh Tuhan, berilah kekuatan kepada umat-Mu untuk dapat menghidupkan semangat gereja yang mula-mula itu. Tuhan sudah curahkan Roh Kudus kepada mereka. Ulangilah itu Tuhan pada zaman kami sekarang ini. Supaya umat-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tidak takut dan berani untuk memberitakan Injil ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.